tak kelihatan formnya. Oh ini nih, ini formnya nggak kelihatan. Ini untuk sampel aja, untuk ngebahas si get, post, put, delete yang di root ini. Ini di sini kita bisa pakai post, bisa pakai get yang udah di atas, terus bisa pakai put, terus bisa pakai delete gitu. Ini fungsinya. Nah, kalau kita get artinya kita meminta. Nah, kalau kita mau menyimpan data misalkan nanti kan di aplikasinya kita masukkan sesuatu di sini. Ini nama ini gitu kan, banyak form yang akan kita masukkan, terus kita submit di sini misalkan. Tombol submit. Nah, di sininya bukan lagi get tapi di sininya post. Kayak gitu. Kalau di sininya tetap get, dia nggak bisa. Jadi setiap perintahnya didefinisikan dulu. Ini memang kadang terlihat agak rumit, justru jadi ribet. Karena kalau di kode igniter kita nggak begitu. Ya, bahkan root tanpa didefinisikan rootnya saja nggak masalah. Di kode igniter itu yang versi 3 tapi ya. Kalau kita nggak pakai ini aja, nggak pakai root, mendefinisikan ketika klik ini diarahkan kemana, asal ada controller sama metodenya, selesai. Nggak perlu didefinisikan. Didefinisikan juga bisa. Tapi kalau Laravel, kita mesti mendefinisikan. Nggak didefinisikan, error. Nah, not found. Karena nggak ada root yang ini. Jadi harus didefinisikan di sini. Siapa mau akses apa itu harus jelas di sini. Misalkan di sini about gitu. Terus di sini tambah apalagi kontak misalkan. Nah, kayak gitu. Terus di sini kita buat lagi slash apa profil misalkan. Ketika orang akses profil, misalkan ini profil, terus ini kontak, misalkan kayak gitu. Kalau kita apa? Selalu lupa. Oke, rootnya kita tidak definisikan ini, nggak perlu lah. Misalkan kita di sini kontak, ada kan? Nah ini, terus profil, ini profil, kayak gitu. Kalau kita di sini nggak didefinisikan, jadi not found. Nggak ada kan yang misalkan home, root home kan nggak ada, jadi not found. Kayak gitu. Jadi intinya di sini, jalurnya di sini, akses mau kemana-kemananya di sini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai jalur itu. Ada yang mau ditanyakan? Tahu cukup? Cukup, Kak. Nah, ini kalau bisa sambil di ini ya, sambil dipraktekkan juga. Di komputer masing-masing sambil dipraktekkan juga. Oke, selanjutnya kita membuat, kita belum ini ya, di si artisannya. Kita masuk ke sini, kita matikan dulu. Jadi kalau untuk ini servernya tadi kan running nih,
Kalau untuk mematikannya kita tekan Ctrl C, lalu dia nge-close. Nah, di dalam folder ini kita bisa membuat banyak hal menggunakan komposer itu. Menggunakan artisan itu. Supaya kita tahu apa aja sih sebetulnya perintah yang bisa kita lakukan di sini, di terminal ini. Kita bisa lihat tulis pp artisan doang. Nah, di sini kelihatan nih. Ini perintah-perintahnya nih. Perintah yang bisa kita lakukan di artisan. Pertama nih ada variable command, clear, db, down, env, help, inspire, list, banyak banget. Authentication ini buat misal out, clear change, config, db, event, key, make, banyak. Migrate, ini buat database-nya. Ini lumayan banyak banget lah. Tapi kita ini yang paling banyak sering dipakai nanti adalah make. Dari make-nya pun yang akan paling banyak dipakai nanti itu migration, model, terus mana lagi, controller, make controller yang paling banyak dipakai. Jadi kalau misalkan controller itu kita mau membuat controller, berarti make controller, kita mau membuat controller. Di sini kita belum punya controller. Nah, di aplikasi kita hanya punya controller satu. Ini pun juga base controller sebetulnya, bukan controller yang kita buat. Jadi kita belum punya controller sama sekali. Sebetulnya kita belum buat controller. Bagaimana cara membuat controllernya? Bisa aja sebetulnya di sini kita buat file, misalkan new file di sini, home, new file, home, controller gitu. .php sama aja, bisa aja. Di sini kita buat itu, tapi agak ribet karena kita harus klik kanan new file gitu. Nah, kalau misalkan kita pakai controller, mana controllernya, terminalnya. Nah, kalau kita bisa pakai controller terminal ini, kita clear dulu. Nah, kalau kita pakai terminalnya, kita cukup tuliskan php artisan make controller home controller misalkan. Maka udah ada. Ini harusnya share screen-nya. Nah, harusnya ini sudah ada di sini home controller. Kayak gitu. Ini saya sudah hapus lagi ya. Kita ganti yang baru. PHP artisan make controller, misalkan profil controller. Sudah dibuatkan filenya dan ini ada file controllernya. Gitu. Jadi cukup tadi bikin make controller, maka di sini kita sudah punya controllernya. Nah, controller ini fungsinya biasanya ini digunakan untuk logic dari aplikasi kita. Misal tadi saat kita buka home di sini, home nggak ada ya. Ini mati karena kita sudah mengeluarkan servernya. Kita harus PHP artisan lagi di sini, serve lagi. Profil tadi. Nah, saat kita mengakses ini profile /profile, ini kan kita langsung return di view ini. Kita langsung return. Tapi kita juga bisa di sini returnnya dari view blade kita. Oh iya, jadi di Laravel itu ada template engine namanya. Ini sangat keren, sangat powerful sekali. Oh ini kontak profile. Nah, profile saya kirim ke view blade-nya sama gitu ceritanya. Welcome. Nah, ada yang namanya template engine. Itu namanya adalah blade. Di Laravel itu ada itu. Bukan lumayan, keren lah. Powerful sekali. Jadi kita bisa
untuk membuat apa namanya? Kan kalau ini sorry teman-teman tahu kan buka tutup PHP. Jadi kalau misalkan saya pengen ini kita hapus dulu lah. Kalau misalkan kita pengen, nah ini biar kosong. Kalau kita pengen menampilkan membuat variabel misalkan saya punya variabel A sama dengan 2, sama dengan 3, lalu kita tampilkan A kan gitu. Terus tutup. Nah, ini di sama. Nah, ini kan jadi muncul 3 nih. Kok jadi 2 tidaknya? Jadi 3. Oh, apa jadi 3 ya? Oh, ini mah. Ini nih. Nah. Kalau kita mau kalau kita mau menampilkan variabel di bahasa PHP kan harus gini nih, harus buka dulu. Ini nah, ini harus buka dulu. Ada buka PHP, tutup PHP kan gitu, harus gitu. Nah, kalau di Blade itu sebetulnya nggak perlu. Di Blade kita cukup begini aja nih. Nama variabelnya apa gitu. Nah, kita cukup gini. Untuk di Blade. Ini untuk mirip kayak misalkan ini sama dengan kayak gini gitu. Sama dengan buka PHP, tapi nggak sama juga sih. Karena ada juga di Blade itu kayak gini, PHP, nah terus kayak gini. Ini kita kalau mau nulis kode PHP di sini, langsung di sini misalkan A. Apa nih yang terjadi kalau gitu? Jadi 2. Yang ini satu, yang ini satu, yang ini mah enggak, karena dia posisinya enggak di echo. Kalau kita echo, yang ini jadi 3 dong. Tuh, jadi 3. Misal kita buat string deh. Ini dengan add, ini dari PHP Blade gitulah. Blade. Terus ini Blade. Terus ini dari HP murni gitu aja ceritanya biar beda, kelihatan bedanya. Nah, kita kasih garis baru jelas. Nah, ini ya aku nggak buat error. Nah, ini nih. Ini yang kita pakai PHP murni yang di sini. Hasilnya menampilkan string juga yang ini. Terus kita pakai sintak kayak gini, hasilnya juga menampilkan string. Terus kita pakai ini kode ini add PHP and add PHP, ini juga sama, hasilnya menampilkan return string. Gitu. Kedua-duanya mirip, tapi ada perbedaan. Pertama tentu ini kalau ini kan agak panjang nih, harus ada buka tutup agar lumayan ribet. Terus kalau pakai ini kita lebih simpel nih. Cukup begini doang. Ini kalau ini intinya ini bukan, agak beda konsepnya karena dia itu di sini kita bisa nulis variabel seolah-olah bahwa ini sama dengan ini gitu. Nah, yang bedanya di sini kira-kira apa nih? Coba lihat. Mute, Bang. Hah?
Unmute. Halo. Halo. Ada Kang. Halo. Oh ada. Nah kalau untuk menampilkan BR-nya supaya jadi garis baru, tuh. Jadi kita pakai cukup dengan ini doang gitu. Nah ini namanya template engine blade. Banyak sekali di ini juga ada sih di dokumentasinya. Apa namanya? Blade. Basic blade, basic template. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, blade template. Tuh. Kayaknya masih blade. Udah blade. Untuk membuat if else itu cukup kayak gini gitu. Terus untuk membuat apa lagi? Iset di data kan ada iset kalau misalkan kita pakai array itu data iset. Terus empty kita cukup pakai ini. Ini authentication, terus nanti kita akan install authentication-nya. Terus ini juga sama section switch. Di PHP kan biasanya ada switch tuh buat pemilihan kondisi. Nah bisa pakai switch juga di blade, cukup dengan kayak gini nulisnya. Selesai. For juga sama, cukup dengan kayak gini. Selesai. Ini simple dan sangat powerful. Intinya mirip-mirip dengan si PHP-nya. Kalau kita mau membuat loop kayak gimana di PHP murni gitu. Kalau dipakai blade kayak gimana, mirip-mirip juga. Kayak gitu. Terus tadi kita sampai oke, balik kita tadi sampai membuat controller ya. Sampai membuat controller di sini. Nah, pertanyaannya ini karena kita langsung orang pasti siapa kita pause dulu pusing lah. Mana tadi road? Oke, di road ini kita ini ke home, ini ke welcome, terus ini kita buat file ke kontak. Ini kita ke profil. Nah, kita buatkan dulu, dibuatkan dulu filenya, file untuk si profil kita pakai. Jadi kita nggak return di sini langsung nilainya, tapi kita panggil si view. Nah, caranya kita di sini yang di folder view ini resource folder view kita buat profil .blade.php. Nah, mesti harus ketika membuat file view, ketika membuat file untuk menampilkan sesuatu, kita harus pakai .blade. Jadi apapun nama filenya, ini harus ada .blade.php. Yang diambilnya nanti tetap namanya ini profile yang ini, tapi .blade-nya enggak. .blade itu hanya untuk ngasih tahu ke si Laravelnya bahwa oh ini tuh file blade gitu. Sehingga query-query yang bisa di blade gunakan kayak tadi cukup dengan menggunakan add, if misalkan itu bisa berjalan. Kalau enggak dikasih .blade itu enggak bisa berjalan. Makanya saat membuat view kita harus selalu menggunakan misalkan nama profilnya profil, maka nama filenya adalah profil.blade.php kayak gitu. Ada file baru, terus kita buat HTML-nya misalkan di sini. Nah, kita arahkan ke kok kontak sih profil. Nah, di sininya kita arahkan ke profil. Coba buka profilnya. Oke, udah ada beda ya. Meskipun agak terlihat, tapi yang jelas tuh, ini ada HTML-nya. Ini membuktikan bahwa ya file yang kita ambil itu dari sini. Yang ditampilkan itu dari sini. Gitu. Ini kalau kita langsung ke view, tapi bagaimana caranya? Karena misalkan kita mau kirim data di sini. Namanya
Misalkan di sini mau dinamis, controller untuk ini. Controllernya. Kayak yang tadi tuh di awal bahwa konsepnya kan ada view, controller, model. View, controller, model. Meskipun sebetulnya Laravel nggak view, ada controller, ada model. View itu untuk menampilkan UI, form login, terus form apa lagi gitu. Nah, itu nanti di dalam view, folder view ini nanti filenya. Nah, terus untuk mengaturnya, bukan mengatur, route-nya, mengarahkannya, ini mengaksesnya ke slash profil kah, ke slash apakah, nah itu dari web ini, file web ini. Ini untuk yang mengarahkannya kemana. Nah, controller itu untuk mengatur, mengatur data apa yang harus ditampilkan. Sebelum ditampilkan itu harus bagaimana dulu. Itu logiknya lah di situ. Di situ algoritma lah kira-kira. Logiknya di controller, diatur di sini dulu. Baru setelah dari sini itu ditampilkan ke view. Maka di dalam ini saya return dulu di control. Tadi kita sudah bikin controller ya. Namanya profile controller. Namanya profile controller. Kalau misalkan kita return di sini, kita harus ada function di sini. Terus di sini controller. Ini dari controller, kita sudah buat controller yang ini. Controller profile sudah kita buat, tapi kita tetap belum bisa mengakses controllernya karena dari route kita langsung mengarahkannya ke view. Dari route kita langsung mengarahkannya ke view. Supaya bisa, maka kita harus hapus dulu ini. Mana berarti? Kita hapus dulu di sini. Di sini kita slash profil, koma. Di sini kita akan memanggil controllernya. Controller dari ini. Profil controller. Biar nggak salah nulis, kita copy paste aja. Class index. Nah, ini akan error. Ini akan error karena kita nggak mengimportnya dulu. Not found, tidak ditemukan. Karena kita belum mengimport si ini nih profil controllernya. Untuk controller kita harus masukkan di ini. Ini agak ribet sebetulnya karena kita harus import ekspor. Jadi ini tuh kan kelas, ya kan? Ini kelas ya, yang kita ambil adalah metodenya index. Tapi si kelas profil control ini dia di sini use dulu, didefinisikan dulu. Oh, di sini file adanya itu di apps, http controller profile controller, kan gitu kan? Apps harus didefinisikan dulu. Oh, filenya ada di situ. Gitu. Nah, ini dari controller. Ini dari controller. Yang ditampilkan di sini itu dari controller ini. Ini dari controller.
Ini dari controller, pakai I misalkan untuk lebih jelas. Nah, ini dari controller. Jadi, pertama, saya sedikit ulas lagi. Pertama, kita bisa return langsung apa yang ingin kita tampilkan di sini. Seperti ini. Ini return langsung. Atau kita bisa tidak return di sini, tapi langsung return-nya ke view. File view kita. Seperti ini. Tapi di sini masalahnya kita tidak punya pengontrol, tidak punya algoritma yang bisa kita tanam. Meskipun bisa di view-nya, tapi agak ribet. Biar rapi gitu filenya. Caranya yaitu dengan seperti ini. Profil kelasnya, terus ini functionnya, ini metodenya. Kalau di sini kan, nah ini metodenya. Ini metodenya index. Kelasnya profil controller. Metodenya index. Jadi di sininya kita tulis profil controller atau nama filenya lah. Nama filenya karena harus sama. Nama file sama nama kelasnya harus sama. Terus ini indeksnya. Kalau saya ganti di sini jadi profil misalkan, ini bakal jadi not found error karena nggak ada metode profil di dalam file di dalam kelas profil controller. Kalau saya buatkan di sini public function, kalau saya buatkan di sini profil, nggak perlu return ini ada. Ada kan? Nama dari filenya. Tekan Shift dan F1 untuk import otomatis. Nah, mungkin di laptop teman-teman nggak bisa. Jadi tetap harus menuliskan di sini use apps gitu. Ini jalur untuk ke aplikasinya, ke foldernya http / control harus ditulis. Tadi saya nggak ditulis kayak gitu karena sudah saya tekan Shift F1 itu langsung otomatis. Oh ada ini ya, ada kelas. Oke, kita sebentar lagi. Gitu ya. Jadi ini tuh use apps HTTP itu dilihat di sini. Apps use app HTTP. Ini folder HTTP yang ini nih tuh. Terus controller, profil controller. Nah, di sini kita masukkan di sini supaya sini terbaca. Kita ganti dulu ini index lagi. Ini kalau ini metodenya. Nah, sedikit lagi, ini kita sudah punya jalur, route-nya adalah profil, terus kita sudah punya controller. Nah, sekarang dari controller kita nggak mau juga menampilkan sesuatunya di sini, tapi kita maunya yang ditampilkannya itu dari view, sebagaimana yang konsep awal tadi, model, view, controller. Maka di sini kita tinggal return view, terus nama filenya. Nama filenya yang sudah kita punya tadi di folder ini. Nah, yang ini kita sudah punya namanya profil. Maka hasilnya sama. Profile. Ini diambil dari file ini. Oke, kebayang nggak rutenya? Kebayang nggak? Ini profil. Nah, saat ini kita sudah menggunakan route yang dikirim ke controller, dari controller kita kirim lagi ke view. Jadi tampilannya ada di sini, terus itu diatur dari controller ini, dan kita bisa simpan data apapun di sini. Kita buat logic sebelum ini ditampilkan, itu kita bisa membuat apapun di sini. Nah, sampai sini dulu polanya kebayang nggak? Dari route, dari file route itu ada di route web,
Dari sini kita kirim ke dalam controller, dari controller kita kirim ke view tampilannya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya di dalam folder view itu karena bingung nanti ada banyak file, saya mau buat folder lagi di sini. Misalkan profil itu dibuat satu folder, atau jangan profil dah, kontak yang sekarang. Dibuat satu folder, saya punya folder benar profil lah biar sama. Kita bikin lagi profil. Nah, di dalam profil saya punya file namanya nomor HP gitu, misal ini. Itu profil aja lah. Profil. Nah, di dalam ini ini di folder. Nah, yang ini dihapus dulu. Kita hapus dulu yang profil yang ini. Di controller kita ngambil profil, padahal nggak ada nama file ini di dalam profil. Yang ada adalah folder. Kalau kita akses di sini, maka error. View profile not found, tidak ditemukan. Tidak ditemukan nama file profil di sini. Yang ada itu hanya folder. Nah, untuk ngeakses, yang saya mau itu ngeakses profil yang ada di dalam folder profil. Ini harusnya dibedain biar nggak pusing. Maka di sini kita tinggal pakai titik profil. Nah, ini di folder. Artinya kita sudah sedang mengakses file yang ini. Gitu ya. Jadi kalau di dalam folder kita tinggal tambahkan titik profil. Misalkan di dalam folder profil ada lagi misalkan address misalkan, ya tinggal tulis lagi titik address. Lalu nama filenya apa? Kayak gitu. Jadi untuk folder kita ngaksesnya pakai titik profil titik. Kalau di dalam folder profil ada, kalau ada nama foldernya profil, maka profil titik nama file, kayak gitu. Profil titik nama folder, atau ginilah, nama folder titik nama file. Kalau yang file ini maksudnya ada di dalam folder ini. Tapi kalau di dalam folder ini itu ada folder lagi, maka ya di sini tulis lagi nama foldernya. Nama folder. Ada lagi titik, tulis lagi nama foldernya. Kayak gitu terus sampai ke file. Nah, sampai sini dulu. Karena katanya ada kuliah ya jam 2. Minimal kita tahu dulu lah. Nanti kita lanjutkan di grup aja. Kita lanjutkan di grup. Kita nanti install, minimal sudah bisa gini aja dulu. Terus kita nginstal nanti template-nya. Saya kenalkan dulu sekarang. Untuk Bootstrap, kita pakai Bootstrap 4 yang terbaru ternyata sudah ada. Malam saya lihat sudah ada Bootstrap versi 5, cepat sekali. Nanti kita pakai ini. Sedikit kita simulasikan langsung di sini. Misal, ini cara penginstalannya, saya mau pasang ini di folder apa tadi? Mana. Nah, profil ya. Profil. Ini sudah agak beda kan tulisannya. Hello World. Ini agak beda. Terus ceritanya, kita ini sudah berhasil menginstal Bootstrap nih. Karena kita menggunakan CDN. Bootstrap itu framework buat menampil framework CSS. Misal saya ingin membuat button, saya tinggal copy aja nih. Membuat tombol itu saya tinggal copy. Saya simpan di sini. Sudah keren kan buttonnya tuh, sudah berwarna, sudah beda kan. Nah, ini tadi kita install Bootstrap di dalam view, kita sudah terintegrasi dengan Bootstrap. Kalau misalkan kita kayak tadi, terus pakai button ini, kalau saya pakai button, terus di sini type button, misalkan ini tombol. Ini tanpa Bootstrap. Tanpa Bootstrap, tampilannya gini. Nah, kan gak keren kan? Tuh.
ini pun sebetulnya bisa kita modifikasi dengan CSS. Tapi ini akan sangat ribet sekali. Misalkan button. Nah, ini sangat, wah, kalau kita bikin aplikasi langsung dari sini semua total lumayan. Lumayan berat. Untuk bikin satu button aja lumayan kan. Baris yang harus kita ketikkan. Nah, kalau kita pakai Bootstrap nggak gitu. Tapi sebetulnya dasarnya harus tahu juga. Dasar CSS-nya harus tahu, dasar HTML juga harus tahu. Tapi itu nanti yang jelas harusnya dari awal sih, bukan nanti. Tapi nggak apa-apa karena ini yang dikejar target tugasnya ya. Itu tadi instalasinya cukup, kita mengcopy paste scriptnya. Kita bisa download ini, download di lokal, lalu panggil stylenya dari lokal. Kita juga bisa pakai CDN. Kita cukup copy paste yang ini. Terus misalkan kalau kita mau bikin, saya contohkan satu lagi buat membuat form input nanti. Nah, saya pengen buat tampilannya kayak gini. Ya, ini sudah ada, tinggal di copy. Selebihnya tinggal menyesuaikan dengan kebutuhan kan gitu. Nah, ini sudah ada tuh tampilannya. Kalau kita bikin tanpa style, jelek, kelihatannya jelek. Misalkan input itu gini. Nah, ini tanpa style nih. Yang atas tanpa style Bootstrap, yang ini dengan style Bootstrap. Beda kan, kelihatan bedanya kan? Gitu. Ya sudah, yang di bawah sudah rapi. Ini bisa kita di view. Di sini kita nanti bisa buat nama lengkap, misalkan kayak gitu-gitu. Nama lengkapnya siapa, terus kita bisa tambah lagi di sini. Ini kalau paste aja biar cepat. Nomor HP gitu. Nama lengkap, nomor HP. Nah, ini nggak rapi, nanti kita rapikan karena di sini ada grid. Bagaimana membelah ini menjadi dua gitu. Nama lengkap, nomor handphone, terus apalagi gitu. Terus nah ini ketika disubmit nih, diarahkan kemana. Itu, ini sedikit prolog tentang si Bootstrap-nya, tapi yang saya ingin sampaikan dan pahami, teman-teman harus pahami itu pola dari sini. Pertama, kita definisikan dulu root-nya yang tadi. Yang kedua, kita buat controllernya di dalam ini. Biar nggak keganggu. Nah, kita masuk ke CD exam. Nah, kita buat kontrolnya di dalam terminal. Tanpa di terminal pun juga bisa. Kita langsung create new file di sini. Create new file langsung di controllernya. Itu bisa. Lewat terminal pun bisa. Tapi rekomendasinya biasakan menggunakan terminal. Karena akan di Laravel sering kita akan menggunakan terminal. PHP artisan make controller misalkan di sini home controller. Ini bebas ya. Terserah mau home doang boleh, mau pakai controller boleh. Saya pakai controller biar enak aja gitu, semua sama pakai controller. Dan untuk mendefinisikan juga ini bebas, boleh apa aja. Kalau sudah kita enter, maka filenya sudah dibuat. Kita lihat di sini ada juga home controller di dalam folder MS. Kalau kita mau buat model nanti, ini juga sama. Nah, untuk memudahkan kita, ini sebetulnya apa sih tadi perintahnya? Itu kita bisa tulis PHP artisan. PHP artisan. Nah, ini daftar perintah-perintahnya yang akan sering kita gunakan tentunya adalah make controller, make migration, make rule pun kita bisa dibuat di sini. Terus header kita nanti juga akan buat. Make yang banyak berarti 1 make controller, 2 make model, 3 make header, terus 4 migrate nanti akan sering juga digunakan yang migrate. Ini adalah fungsi-fungsinya. Nah, ini bisa dibaca aja. Kan di sini sudah ada keterangannya.
create new custom Eloquent Cache class. Terus kalau kita buat controller itu create a new controller class. Kayak gitu. Ini sebetulnya sudah ada juga penjelasan-penjelasannya. Oke, mungkin itu pertama minimal teman-teman bisa install tadi. Kalau ada problem silahkan share nanti di grup proses instalasinya. Kedua, kita sudah bisa mendefinisikan route kemana diarahkannya. Kita mau buat kontak, kita buat mobil itu di dalam folder web.php. Itu satu. Tolong itu nanti dicoba lagi ya. Atau dipastikan bahwa ini paham. Supaya ini nanti, karena ini dasar nanti kita buat programnya. Setelah tahu road-nya kemana, kontrolnya kemana, view-nya apa, bagaimana tampilannya ya aplikasi kita, terus dikontrol apa yang akan kita tampilkan dan lain sebagainya di sini, logiknya seperti apa, itu di controller nanti. Dan ini road-nya. Nah, maka 3 poin ini, 3 variabel ini saya harap sudah kebayang, role-nya sudah kebayang, modelnya sudah kebayang, meskipun nggak terlalu paham, tapi minimal bisa aja dulu. Oh, kalau ini saya hapus misalkan, oh ternyata gini. Oh, kalau ini saya yang view-nya saya hapus ternyata gini. Sesimpel itu. View itu soal tampilan, controller itu soal logic, dan web itu soal route, jalur yang akan kita masukkan kemana. Pas setelah ini mudah-mudahan ini kalau sudah ini paham, kita lanjut ke yang tadi, yang si Bootstrap tadi install, kita membuat tampilan barunya. Makanya yang kemarin saya bilang tolong disiapkan idenya mau bikin apa, supaya karena nanti kita sudah mulai masuk tuh yang di sini. Halaman pertama mau apa, Sob? Kalau misalkan saya mau bikin aplikasi absensi, halaman pertama apa aja? Silakan teman-teman pikirkan halaman pertamanya, misalkan ada gambar di sini, kita tinggal di Bootstrap tinggal pasang gambar. Itu ya. Oke. Siap, Kang. Sementara kayaknya udah dulu ada kuliah ya, jam berapa? Jam 1. Ya, jam 1. Nah, sebelum kita tutup, kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Kalau enggak nanti kita di grup aja, kontak-kontak di grup. Kamu hafal nggak wali kota aja dong? Oh sorry, saya nggak lihat ini chatnya. Oh, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ini jam 12.40, ini sekarang jam 12. Oh sudah ya. Kalau nggak ada, kita lanjut nanti di grup. Pastikan yang road controller sama view-nya sudah kebayang kira-kira polanya. Lalu kita mulai besok atau misalkan teman-teman kalau mau coba-coba nanti malam. Mungkin itu, terima kasih. Kita lanjut di grup aja chat-chatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Kang. Ya. Yang belum masuk grup siapa? Masih ada? Gimana, Kang? Yang belum masuk grup? Udah semuanya, Kang. Oh gitu. Oke. Ya udah, sok kalau pada kuliah. Atur nuhun pisan, Kang. Yuk. Makasih Kang. Assalamualaikum.